Kesultanan Aceh Darussalam di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda merupakan salah satu kekuatan adidaya di dunia, khususnya di kawasan Selat Malaka pada abad ke-17. Putri Pahang dalam bahasa Aceh disebut dengan Putrofang, seorang permaisuri Sultan Iskandar Muda, seorang putri yang di balik layar kesuksesan Sultan Iskandar Muda. Perkenalan mereka diawali ketika Aceh Darussalam menaklukkan Pahang, sehingga keluarga Istana Pahang beserta penduduknya sekitar 10.000 orang bermigrasi ke Aceh untuk memperkuat pasukan Sultan Iskandar Muda. Pada suatu hari, Sultan Iskandar berjumpa dengan seorang putri dari Pahang yang bernama Putri Kamaliah. Ibarat cinta pada pandangan pertama, Sultan pun tertarik akan Putri Pahang. Kemudian dinikahilah seorang putri dari Pahang itu dan diangkat menjadi permaisurinya. Putri Kamaliah sangatlah cerdas dan bijaksana dalam persoalan yang dihadapi masyarakat Aceh. Hingga pada suatu hari muncullah masalah pembagian harta waris dengan dua ahli waris, yakni seorang anak perempuan dan seorang anak laki-laki. Yang menjadi objek harta warisan ialah berupa sawah dan rumah. Diputuskan bahwa anak laki-laki mendapatkan rumah dan perempuan mendapatkan sawah. Ternyata anak perempuan tidak menerima keputusan itu dan melakukan banding. Mengetahui persoalan tersebut, Putrofang merespon dan membela perempuan dengan argumen bahwa wanita tidak memiliki rumah berarti tidak memiliki tempat tinggal dan tidak dapat tinggal di musala, sedangkan anak laki-laki bisa menepati musala. Oleh karena itu, perempuan layak menerima rumah dan laki-laki menerima sawah. Argumen ini kemudian disetujui oleh Sultan Iskandar Muda. Dari sanalah Putri Kamaliah dikenal oleh masyarakat Aceh menjadi rujukan atas permasalahan hukum. Kerjasama Sultan Iskandar Muda yang gagah, berani dan adil dengan permaisuri Putrofang yang bijaksana dan selalu membela rakyat yang lemah, terutama wanita dan kaum papah, mengantarkan Aceh menuju masa keemasan. Perkawinan Sultan Iskandar Muda dan Putrofang dianugerahi seorang anak perempuan yang diberi nama Putri Sari Alam. Hingga suatu saat Putri Sari Alam menikah dengan Sultan Iskandar Sani. Tiba pada saat suaminya meninggal, Putri Sari Alam naik tahta menjadi sultanah dengan gelar Sultanah Tajul Alam Safiyatuddin. Pada suatu ketika, permaisuri rindu akan kampung halamannya, tampak bersedih ketika mengingat kampung Pahang. Atas bukti cinta yang besar terhadap permaisuri, Sultan Iskandar Muda membangun gunungan. Putrofang sangat berpengaruh dalam pemerintahan Aceh dan penyusunan undang-undang kerajaan hingga muncul semboyan adat bak pemerhum hukum bak Syekh Kuala, kanun bak Putrofang resam bak bentara, yang artinya adat dari marhum mahkota alam, hukum dan Syekh Kuala, kanun dan putri Pahang resam dan bentara. Hingga pada suatu hari Putrofang mangkat. Upacaranya dilakukan dengan megah dan khidmat. Kain jendela dan tirai istana Keratin Darud Dunia diganti dengan kain warna hitam. Keranda jenazah yang berhiaskan serba indah keemasan dan permata diletakkan di atas tandu berbentuk segitiga. Masing-masing ujung dipikul oleh 3 pembesar dan 3 dewan negara, yaitu Dewan Mongmong Angkatan Laut dan Angkatan Darat.
Di depan sekali berdiri Ketua Dewan Mufti 4 Khuja Madinah yang lebih dikenal dengan Khuja Pakeh yang berpakaian serba putih dengan tongkat di tangan kanannya. Di belakangnya diikuti dua pembesar negara Perdana Menteri Sri Ratna Bijaya Sang Raja Mekuta Dilam Jaya yang bernama Orang Kaya Sri Maharaja Laila dan Fadli Malikul Adil. Keduanya memegang jembangan air mawar yang dibuat dari emas berhias permata. Di belakang mereka, dua orang bentara yang membawa jambangan terapan getanggi yang mengeluarkan asap dari pembakaran ramuan-ramuan setanggi yang harum semerbak baunya. Setelah ucapan berita duka, barisan bergerak menuju Masjid Raya Baitur Rahman untuk disolatkan. Jenazah kembali ke Keraton Darud Dunia dan terus menuju ke pemakaman raja-raja. Ketika hendak dikuburkan, Laksamana Merah Ganti dan Datuk Bendahara Muhammad Tun Sri Lanang turun ke liang lahat dan dituangkanlah emas urai atau pasir tanah sekitar rubuh jenazah Putropang. Keranda pun ditutup lalu ditimbun dengan tanah sebagaimana biasanya.